Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 9, saya Nur Yazid dan teman saya yang sangat setia yaitu Muhammad Yazid Hilmi berkenankan untuk menjelaskan sejarah kebudayaan Islam tentang kemunduran umat Islam. Islam lahir pada abad ke-6 dan mencapai puncak kejayaannya di dunia pada abad ke-7 hingga abad ke-16. Puncak kejayaan Islam tersebut ditandai dengan munculnya banyak ilmuwan Islam yang sangat memberi pengaruh terhadap peradaban dunia dan ekspansi kerajaan-kerajaan Islam di Asia, Afrika, hingga Eropa. Ilmuwan Islam tersebut antara lain adalah Ibnu Sina yang sangat terkenal sebagai bapak kedokteran modern karena karyanya yang berjudul Canon of Medicine atau aturan pengobatan menjadi rujukan di bidang ilmu kedokteran. Lalu ahli matematika Al-Khwarizmi yang menemukan konsep aljabar dan algoritma. Ahli astronomi Umar Khayyam yang membuat peta bintang dan mengukur lamanya 1 tahun adalah 365 hari. Kemudian Al-Haytham yang dikenal sebagai bapak optik modern. Ibnu Nafis yang menemukan fisiologi peredaran darah. Ibnu Khaldun yang menciptakan ilmu historiografi dan sosiologi, dan masih banyak lagi. Dalam dunia politik muncul kerajaan-kerajaan Islam setelah masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Muncul kekhalifahan Umayyah pada abad ke-7 hingga abad 8 yang melakukan ekspansi kekuasaan ke Persia, Afrika, hingga ke benua Eropa. Setelah dinasti Umayyah runtuh, muncul kekhalifahan Abbasiyah yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia pada abad ke-8 yang berkuasa hingga abad ke-13. Di saat yang bersamaan di benua Eropa muncul kekhalifahan Al-Andalusiyah yang menjadi pusat kejayaan ilmu pengetahuan dan arsitektur pada abad ke-8 yang berkuasa hingga abad ke-15. Kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis setelah keruntuhan dinasti Abbasiyah di Baghdad. Beberapa peninggalan budaya dan peradaban Islam seperti kota Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya dengan khasanah ilmu pengetahuan ikut lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol. Munculnya 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Turki Utsmani di negara Turki, kerajaan Mughal di India, dan kerajaan Safawi di Persia yang sekarang Iran, membuat politik umat Islam mengalami kemajuan secara keseluruhan. Namun ketika kerajaan besar Islam itu mengalami kemunduran di abad ke-18 Masehi, Eropa mengalami kemajuan dengan pesat hingga bangsa Eropa dapat dengan mudah menduduki dan menjajah negeri-negeri Islam di Asia Tenggara. Kemunduran umat Islam dalam peradabannya terjadi pada sekitar tahun 1250 sampai dengan tahun 1500 Masehi. Kemunduran itu terjadi pada semua bidang,
terutama dalam bidang pendidikan Islam, yang mana kemunduran itu sebagian diyakini karena berasal dari berkembangnya secara meluas pola pemikiran tradisional. Dunia Islam saat ini mempunyai luas wilayah mencapai sekitar 31,8 juta kilometer atau 25% seluruh luas dunia. Dari Indonesia sebelah timur hingga Senegal sebelah barat, dan dari utara Turkistan hingga ke selatan Mozambik, dan jumlah kaum muslimin lebih dari 1,3 miliar orang. Tapi kuantitas umat Islam yang begitu besar belum diimbangi dengan kualitasnya, sehingga kondisi umat Islam sangat tertinggal oleh dunia barat atau Kristen. Kelemahan-kelemahan umat Islam tersebut disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, umat Islam kurang menjalankan akidah Islam yang luas. Yang kedua, umat Islam kurang melaksanakan hukum-hukum Allah. Yang ketiga, umat Islam kurang menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang keempat, umat Islam kurang menjalankan jihad. Yang kelima, umat Islam telah terjebak dalam perbedaan internal ketamakan duniawi. Yang keenam, umat Islam terlalu santai dan kurang memperhatikan kepentingan umat. Yang ketujuh, umat Islam terpengaruh arus pemikiran barat yang merusak. Yang kedelapan, umat Islam mengalami perpecahan dan pertikaian. Yang kesembilan, upaya keras non-Islam dalam mengalahkan umat Islam. Secara garis besar, umat Islam mengalami kemunduran dikarenakan kurang memperhatikan negara-negara barat dalam bidang politik dan peradaban. Menyadari kondisi yang demikian, umat Islam berusaha bangkit untuk mengejar ketinggalan tersebut. Nah, itu merupakan pemaparan daripada kondisi kemunduran umat Islam. Untuk selanjutnya, faktor-faktor kemunduran Islam. Faktor-faktor kemunduran Islam antara lain, yang pertama, krisis dalam bidang sosial dan politik. Awalnya adalah rapuhnya penghayatan ajaran Islam, terutama yang terjadi di kalangan para penguasa. Bagi mereka, ajaran Islam hanya sekedar diamalkan dari segi formalitasnya belaka, bukan lagi dihayati dan diamalkan sampai kepada hakikat dan ruhnya. Pada masa itu, ajaran Islam dapat diibaratkan bagaikan pakaian, di mana kalau dikehendaki baru dikenakan, akan tapi kalau tidak diperlukan, ia bisa digantungkan. Akibatnya, para pengendali pemerintahan memarginalisasikan agama dalam kehidupannya, yang mengakibatkan munculnya penyakit rohani yang sangat menjijikkan, seperti keserakahan dan tamak terhadap kekuasaan dan kehidupan duniawi. Iri dan dengki juga menghiasi terhadap kehidupan orang lain yang kebetulan sedang sukses. Akibat yang lebih jauh lagi adalah munculnya nafsu untuk berebut kekuasaan tanpa disertai etika sama sekali. Syarat Islam adalah demokratis pada pokoknya dan pada prinsipnya musuh bagi absolutisme. Kata Campbell, bukankah Islam dan ajarannya yang merusak bagian barat Asia dan membawanya kepada keadaan yang menyedihkan sekarang? Akan tapi ketangan besian amir-amir kaum muslimin yang memegang kendali pemerintahan yang telah menyeleweng dari jalan yang benar. Mereka menggunakan pentakwilan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan maksud-maksud despotis mereka. Yang kedua, krisis dalam bidang keagamaan.
Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian sementara ulama jumun atau konservatif yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kehidupan umat Islam, cukup mengikuti pendapat dari para imam mazhab. Dengan adanya pendirian tersebut mengakibatkan lahirnya sikap memutlakkan semua pendapat imam-imam mujtahid. Padahal pada hakikatnya imam-imam tersebut masih tetap manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. Kondisi dunia Islam yang dipenuhi oleh ulama-ulama yang berkualitas dibuatnya redup dan pudar nur Islam yang berabad-abad, yang mana sebelumnya merupakan kekuatan yang mampu menyinari akal pikiran umat manusia dengan terang benderang. Faktor-faktor kemunduran Islam yang nomor 3 adalah krisis bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Krisis ini sesungguhnya hanya sekedar akibat dari adanya krisis dalam bidang sosial politik dan bidang keagamaan. Pusat-pusat ilmu pengetahuan baik yang berupa perpustakaan maupun lembaga-lembaga pendidikan diporak-porandakan dan dibakar sampai punah tak berbekas. Akibatnya adalah dunia pendidikan tidak mendapatkan ruang gerak yang memadai. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada sama sekali tidak memberikan ruang gerak kepada para mahasiswanya untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. Kebebasan mimbar dan kebebasan akademik yang menjadi roh atau jantungnya pengembangan ilmu pengetahuan Islam satu persatu surut dan sirna. Cordova dan Baghdad yang semula menjadi lambang pusat peradaban dan ilmu pengetahuan beralih ke kota-kota besar Eropa. Itulah termasuk faktor-faktor kemunduran Islam yang diakhiri dengan runtuhnya peradaban Islam yang pernah mencapai kejayaan di masa lalu. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Dari kelompok 9, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.